Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kata Sandi. Sekitar 3 tahun yang lalu saya pernah membuat program hapus tato gratis. Dan alhamdulillah atas izin Allah program itu masih berjalan sampai sekarang. Nah, di sini saya akan membahas sesuatu atau seputar tato berdasarkan dengan pengalaman bagaimana saya membuka program hapus tato tersebut. Ya, tato adalah ancaman. Ya, kenapa saya bilang tato adalah ancaman? Yang paling pertama, tato itu hukumnya haram dalam agama Islam. Dengan alasan apapun hukumnya haram. Allah melaknat orang yang minta dibuatkan tato dan pembuat tato tersebut. Kata laknat itu merupakan suatu ancaman yang sangat keras. Dan kita sebagai umat muslim, kita harus sadar akan itu. Akan ancaman itu. Itu yang pertama. Lalu selain itu, tato juga mempengaruhi kehidupan sosial. Bahkan sampai masa depan kita. Sesuatu yang lahir dari hal negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Pemilik tato itu sudah pasti mendapatkan stigma negatif dari masyarakat awam. Dan kebanyakan mereka pemilik tato itu tidak bisa menerima konsekuensi itu gitu loh. Jadi saat masyarakat menganggap, wah, punya tato ini penjahat, punya tato ini preman, punya tato ini pemakai narkoba, punya tato ini bandel, nakal, dan lain-lain, mereka nggak bisa terima. Mereka nggak bisa terima konsekuensi itu, sehingga mereka pun akan menjauh dari orang-orang yang mengatakan kebenaran. Kok bisa disebut orang-orang mengatakan kebenaran? Ya karena tato ini sesuatu yang salah. Seperti itu loh. Akhirnya ya sesuatu yang lahir dari hal negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Nah, mulailah mungkin kumpul dengan teman-temannya yang sama-sama satu hobi lah, suka tato, mulai membiasakan maksiat. Ya seperti itulah ruang lingkupnya. Nggak jauh, walaupun nggak semua pemilik tato seperti itu ya. Dari tato ini bisa menularkan penyakit. Ini sih yang paling fatal banget sih. Karena kebanyakan sekarang ini saya lihat ini dengan begitu mudahnya orang dapetin tato tanpa edukasi sama sekali. Itu mereka main asal bikin aja. Kadang jarumnya bergantian. Wah, na'udzubillah. Itu sangat mengerikan sekali. Jadi begini, saya ada sedikit cerita aja sih. Jadi selama saya buka program hapus tato ini, ada beberapa peserta yang datang menghapus tatonya sambil menangis. Lalu saya tanya kenapa ya kan. Dia cerita, apa bapak mau terima saya untuk hapus tato? Saya bilang ya kenapa enggak. Kalau emang niatnya karena Allah, insya Allah saya bantu. Tapi saya punya penyakit. Dia punya penyakit yang menular bukan karena seks, tetapi karena jarum tato yang bergantian. Jadi salah satu temannya mempunyai penyakit HIV. Lalu setelah temannya nato, dia gantian, jarumnya tidak dibersihin atau tidak diganti lah. Akhirnya tertular lah. Dia bilang sih ada beberapa temannya juga yang udah dites dan positif, dan umurnya masih di bawah 20 tahun. Coba bayangin bagaimana. Itu sih menurut saya resiko paling fatal dalam tato itu seperti itu. Jadi ya kita emang benar-benar harus protek sama tato ini. Dimana sekarang tato ini udah sangat menjamur sekali, udah banyak, bahkan kelihatan lumrah, bahkan sebagian dijadikan trendsetter dan lain sebagainya. Astagfirullah. Tato juga mempengaruhi masa depan. Tuntutan hidup kita semakin
ke sini, tentu kita mempunyai kebutuhan yang semakin banyak. Apalagi kalau sudah nikah, kita akan mulai mencari pekerjaan. Dimana sekarang setiap perusahaan atau setiap lowongan pekerjaan mewajibkan cek fisik. Tes fisik biasanya buka baju. Kalau ada tatonya nggak bisa diterima. Kalau ada tatonya nggak bisa diterima. Banyak sekali peserta tato yang datang ke sini dengan pengen menghapus tatonya dengan alasan pengen bisa kerja. Akhirnya mereka ya entah harus bagaimana. Banyak yang menghapus tato dengan cara ekstrim, contohnya disetrika dengan cairan yang keras dan lain sebagainya, yang hasilnya pun akhirnya cacat. Jadi tato itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Pertama, ancaman yang besar dari Allah. Itu sih yang harus kita sadari sebagai umat muslim. Yang kedua, bagaimana kehidupan sosial. Bagaimana kita selalu pemilik tato akan selalu mendapatkan stigma negatif. Lalu ya faktor lainnya seperti sulitnya mencari kerja, bahkan sebagian juga ada diwajibkan untuk menghapus tatonya dari calon mertuanya dan lain sebagainya. Lalu penyakit, faktor penularan penyakit yang sangat fatal. Tato ini merupakan ancaman bagi generasi-generasi berikutnya. Kita saya sebagai umat muslim, tentunya saya membuat video ini bukan untuk menggurui dan lain sebagainya, tapi hanya ingin berbagi kepada saudara muslim yang lainnya. Jangan sampai kita melakukan kesalahan seperti apa yang telah saya lakukan dulu, karena tato ini ya seperti yang saya bilang tadi mempengaruhi berbagai macam faktor. Tentunya sih yang paling kita takuti itu yaitu ancaman dari Allah. Kita harus protek, kita harus lindungi keluarga kita, sahabat kita, teman dekat kita, saudara muslim kita dari ancaman tato ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Oke, mungkin next saya akan bahas sesuatu yang lain, atau teman-teman bisa komen kira-kira bahas apa lagi seputar tato ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.